Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan pengertian SKKNI, kualifikasi 2, 3, dan 4. Perkenalkan, nama saya Francisco, absen 11. Saya Erlina Gunawan, absen 12. Saya Liliane Josephine Kid, absen 17. Saya Kesha Farelia Wijaya dari absen 16. Selamat menyaksikan. Pengertian SKKNI. SKKNI atau disebut juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Pengertian yang terkait dengan SKKNI diuraikan sebagai berikut. Sistem SKKNI sendiri adalah tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standarisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI. Rencana induk pengembangan SKKNI yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha. Penerapan SKKNI adalah serangkaian kegiatan sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Harmonisasi SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerjasama saling pengakuan SKKNI dengan standar kompetensi kerja lain, baik di dalam maupun di luar negeri, guna mencapai kesetaraan atau rekognisi. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan atau standar khusus. Standar khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. Standar internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Sekian penjelasan pengertian SKKNI dari saya. Terima kasih. Yuk simak penjelasan berikutnya tentang beberapa kualifikasi dalam bidang akuntansi. Ini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi 2, sebutannya kualifikasi teknisi akuntansi junior. Sifat pekerjaannya yaitu mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Lingkup aktivitas mampu menjadi teknisi akuntansi junior yang profesional dan mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan jasa atau dagang berskala kecil atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi melalui proses pengidentifikasian data dan pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di bidang teknologi informasi, keahlian interpersonal, dan komunikasi. Sifat pekerjaan yang kedua memiliki pengetahuan operasional dasar, dan pengetahuan faktual di bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Lingkup aktivitas menguasai prinsip dasar yang relevan serta untuk menyelesaikan masalah dan atau
bekerja di bidang akuntansi pada perusahaan entitas jasa atau dagang berskala kecil atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Sifat pekerjaan yang ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan, membimbing orang lain, dan lingkup aktivitasnya adalah mampu melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil pekerjaan di bidang akuntansi yang menjadi tanggung jawabnya, dan dapat mengarahkan orang lain pada sebuah perusahaan jasa atau dagang berskala kecil. Lalu saya akan menjelaskan tentang daftar unit kompetensi. Yang pertama, menerapkan prinsip praktik profesional dalam kerja. Elemen kompetensinya yang pertama yaitu mengidentifikasi luas sektor dan tanggung jawab industri. Elemen kompetensi yang kedua yaitu menerapkan pedoman prosedur dan aturan dengan kriteria. Informasi yang berhubungan dengan hukum, peraturan, dan kode etik dikumpulkan dan dianalisa. Elemen kompetensi yang ketiga itu mengelola informasi dengan kriteria, dokumen, laporan data, dan kalkulasi. Dianalisis dan diorganisir sesuai kebutuhan konsumen atau organisasi. Elemen kompetensi yang keempat yaitu merencanakan penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya dengan kriteria tugas yang harus diselesaikan dan kondisi yang relevan ditentukan. Elemen kompetensi yang kelima itu merancang dan mengelola kompetensi personal. Lalu, daftar kompetensi yang kedua menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dengan elemen kompetensi, mengikuti prosedur kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Lalu, daftar unit kompetensi yang ketiga adalah melaksanakan prinsip-prinsip supervisi. Elemen kompetensinya itu merencanakan supervisi. Elemen kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan supervisi. Lalu yang ketiga, melakukan penilaian dengan kriteria unjuk kerja, yaitu format dan dokumen penilaian kinerja staf disiapkan. Lalu daftar unit kompetensi yang keempat, melakukan komunikasi bisnis yang efektif. Dengan elemen kompetensi mempersiapkan komunikasi bisnis. Dan elemen yang kedua yaitu membuat pesan bisnis. Lalu elemen yang ketiga, melaksanakan komunikasi bisnis profesional. Kualifikasi 3. Dengan sebutan kualifikasi yaitu teknisi akuntansi pratama. Sifat pekerjaannya yang pertama yaitu bekerja melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dengan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Lingkup aktivitas yang pertama yaitu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan jasa dan atau dagang skala kecil atau menengah dan atau entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum melalui proses penganalisaan data dan pemilihan metode yang sesuai dengan didukung kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal, dan komunikasi. Sifat pekerjaan yang kedua, memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip, serta konsep umum yang terkait dengan fakta keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim sesuai dengan metode yang sesuai. Lingkup aktivitas yang kedua yaitu bekerja berdasar prinsip dasar yang relevan serta mampu menerapkannya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di bidang akuntansi pada entitas jasa atau dagang berskala kecil atau menengah dan atau tanpa akuntabilitas publik. Sifat pekerjaan yang ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Lingkup aktivitas untuk yang ketiga yaitu bekerja melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan di bidang akuntansi, baik yang menjadi tanggung jawabnya maupun tanggung jawab orang lain. Kualifikasi 3 atau disebut juga teknisi akuntansi pratama memiliki daftar unit kompetensi yaitu yang pertama mengelola kartu piutang, yang kedua mengelola kartu utang, dan yang terakhir mengelola kartu persediaan. Yang pertama, mengelola kartu piutang. Elemen kompetensi yang pertama yaitu mempersiapkan pengelolaan kartu piutang. Elemen kompetensi yang kedua yaitu mengidentifikasi data piutang. Elemen kompetensi yang ketiga yaitu membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Elemen kompetensi yang keempat yaitu melakukan konfirmasi saldo piutang. Elemen kompetensi yang kelima yaitu menyusun laporan piutang. Norma dan standar untuk mengelola kartu piutang adalah yang pertama, standar prosedur operating atau SOP untuk mengelola kartu piutang. Yang kedua, standar akuntansi keuangan atau SAK. Dan yang ketiga, kebijakan pemberian kredit. Yang kedua, mengelola kartu utang. Elemen kompetensi yang pertama yaitu
mempersiapkan pengelolaan kartu utang. Elemen kompetensi yang kedua yaitu mengidentifikasi data utang. Elemen kompetensi yang ketiga yaitu membukukan mutasi utang ke kartu utang. Elemen kompetensi yang keempat yaitu menyusun laporan utang. Norma dan standar untuk mengelola kartu utang adalah: yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, standar prosedur operating atau SOP untuk mengelola kartu utang yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengelola kartu persediaan. Elemen kompetensi yang pertama yaitu mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan. Elemen kompetensi yang kedua yaitu mengidentifikasi data mutasi persediaan. Elemen kompetensi yang ketiga yaitu membukukan mutasi persediaan ke kartu persediaan. Elemen kompetensi yang keempat yaitu membuat laporan persediaan. Elemen kompetensi yang kelima yaitu membukukan selisih persediaan. Norma dan standar untuk mengelola kartu persediaan meliputi: 1. Standar akuntansi keuangan atau SAK. 2. Standar prosedur operating untuk mengelola kartu persediaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi tentang penghapusan persediaan. Sekian dari saya, terima kasih. Kualifikasi 4 dengan sebutan teknisi akuntansi muda. Sifat yang pertama adalah kerja menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas. Memilih metode yang sesuai dengan beberapa pilihan yang baku serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terstruktur. Sifat pekerjaan yang pertama, kerja menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas. Memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas struktur. Lingkup aktivitas yang pertama adalah melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada entitas menengah dan atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi. Melalui proses penganalisaan data dan pemilihan metode yang sesuai didukung dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal dan komunikasi. Sifat pekerjaan yang kedua, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Lingkup aktivitasnya adalah menerapkan prinsip dasar yang relevan untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang akuntansi pada entitas bisnis jasa dan atau dagang berskala kecil. Ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dana dapat diberi tanggung jawab atas hasil pekerjaan orang lain. Lingkup aktivitasnya melakukan pekerjaan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang pertama, memproses dokumen dana kas kecil. Elemen kompetensi yang pertama adalah mempersiapkan pengelolaan administrasi dana kas kecil. Elemen kompetensi yang kedua, menghitung mutasi dana kas kecil. Kriteria untuk kerjanya adalah saldo awal dana kas kecil diidentifikasi dan bukti pemakaian kas kecil diidentifikasi. Yang ketiga, membukukan mutasi dana kas kecil. Yang keempat, menyusun berita acara penghitungan fisik dana kas kecil. Kriteria untuk kerjanya adalah berita acara penghitungan fisik dana kas kecil dibuat. Yang kelima, membukukan selisih dana kas kecil. Unit yang kedua, memproses dokumen dana kas di bank. Elemen kompetensi yang pertama, mempersiapkan pengelolaan administrasi kas bank. Yang kedua, menghitung mutasi kas bank. Yang ketiga, membukukan mutasi kas bank. Yang keempat, menyusun laporan rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir, membukukan penyesuaian kas bank. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.